Pemirsa Hidup Sehat, everyone semuanya gimana? Apa kabar? Semua sehat-sehat semua pastinya ya. Kembali bersama saya Dr. Vito Damain. Dan juga saya Krisa Losyani. Nah, kita sekali lagi akan membahas mengenai hal yang kita mungkin nggak tahu sebelumnya, bahwa kencur ini atau mungkin bisa disebutkan ini bisa menyembuhkan batuk-batuk atau mungkin penyakit-penyakit yang lainnya. Apa saja itu kita membahas? Nah, banyak banget nih Dok Vito. Kan kalau misalnya kencur itu kan salah satu rahasia yang sudah dimiliki oleh rakyat Indonesia dari dulu ya. Karena kan? itu. Tapi cara konsumsinya kadang suka bingung, apakah langsung dimakankah, ataukah digeruskah, ataukah dioles, ataukah diliatin aja mungkin bisa. Nah, kita akan bahas dengan Dr. Ingrid Tania, seorang pakar ilmu herbal. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Yes, itulah dia, kita akan langsung membahas si kecil-kecil kencur. Bukan cabai rawit, tapi si kecil-kecil kencur. Oh iya, tapi sama kan, memang kan zaman dulu orang dibilang kamu anak bau kencur gitu. Oh iya, bener juga. Artinya parfum kali ya. Oh mungkin kali ya. Nah. Tapi karena kalau misalnya kencur kita cium gini aja tuh wanginya udah berasa banget. Tapi aku agak bingung nih Dok Fit, kalau misalnya untuk kesehatan kira-kira apa aja ya fungsinya ya? Biasanya yang paling umum ya, biasanya orang bilang bahwa kencur ini bisa dipakai untuk orang yang pegel linu, untuk mengobati batuk dan lain-lain. Nah, sekarang kita pertama mau membahas yang mana dulu nih dokter? Oke, kita bikin ramuan buat batuk ya. Batuk dulu ya. Nah, karena itu paling sederhana. Karena ada mitos faktanya tuh. Apa tuh, Kristal? Katanya kalau misalnya kita mengkonsumsi rebusan dari kencur, ini bisa mengurangi batuk atau mengatasi batuk. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta? Iya. Wah, gimana kalau kita langsung membuatnya saja? Iya, kalau kata Kristal gitu. Gimana? Gimana, Dok? Iya, karena kan kencur ini kan dia bersifat ekspektoran dan antitusif. Jadi dia menekan batuk dan juga mengencerkan, maksudnya mengencerkan dahak sekaligus mengeluarkan ya, membantu mengeluarkan. Nah, kencurnya ini kita bisa pakai yang mentah sebenarnya, tidak perlu direbus juga nggak apa-apa. Oh, jadi jadi yang penting parut, Oke, ya, diparut. Kemudian setelah diparut kita bisa peras ya, peras di sini. Oh, berarti caranya sebenarnya perasnya itu kayak gini, maaf dok, saya akan biar orang pada bisa lihat ya. Karena cara memerasnya beda, bukan pakai tangan ya. Ini jadi taruh di atas saringan. Biar higienis lah, kita tidak pakai tangan ya. Di atas saringan, lalu di bawahnya gelasnya kan. Nanti kita siram dengan air hangat. Iya. Jadi sebenarnya tadi kan dokter bilang ini nggak perlu matang, artinya bukan berarti airnya panas banget kan, nggak perlu ya. Yang penting hangat ya. Panas, kalau bisa air mendidih. Oh, air mendidih tetap. Ini air mendidih tadi. Oh, ini air mendidih, baik. Jadi tetap air mendidih. Dr. Vito tangannya tuh kena kan. Iya. Tapi karena ini lagi di on air, jadi saya pura-pura kesannya nggak panas. Nggak sakit ya. Tapi benar nggak sih dokter, ini dengar juga katanya kencur ini aman dikonsumsi bagi ibu hamil. Ini fakta atau mitos? Aman memang, fakta. Aman, fakta ya? Fakta. Oh. Fakta. Jadi kalau buat ibu hamil, sebenarnya buat mengurangi mual ini bisa dengan kencur. Oh gitu. Yang hamil-hamil muda ini itu. ya? Jadi selain bisa dengan jahe, bisa dengan kencur juga. Gitu. Oh gitu. Dan apalagi kadang-kadang gini loh, Rista, kalau misalkan ibu-ibu hamil gitu, mungkin kan suka kadang-kadang batuk-batuk. Dia bingung kan mau minum obat apa, sedangkan sebaiknya kan memang tidak minum obat. Iya. Nah, dengan ini berarti aman, malah bisa. Oh gitu, baru tahu. Aku soalnya kalau batuk buat ibu hamil kan sangat mengganggu banget kan, pasti akan ada penekanan. Betul nggak dok? Oh iya. Bener nggak? Pasti udah sering lihat orang ibu hamil kayaknya deh. Iya, ini kan udah jadi ya, udah kita peras. Kemudian kita bisa tambahkan ini air jeruk nipis. Oh, jeruk nipis ya, diperes ya jeruk nipisnya. Kita bisa kasih misalnya 1 sendok teh atau bisa juga 2 sendok teh. Ada fungsi medisnya nggak nih? Misalkan kalau air jeruk nipis ditaruh di sini juga? Iya, jadi air jeruk nipis juga akan membantu ekspektorasi juga. Ekspektorasi mengeluarkan pengeluaran dahak juga akan lebih terbantu. Nah ini berarti bagus banget ya dokter Ingrid ya, sana soalnya kan biasanya orang itu bingung ya, ini batuk saya pengen dikurangin tapi juga pengen diencerkan. Nah ini dua-duanya bisa malah bisa. Nah. Terus kita kalau buat selera aja kasih garam. Kalau kencur itu biasanya kasih garam dikit. Kasih garam malah, bukan gula ya. Kalau madu? Madu, tetap pakai madu. Madu bisa. Jadi tetap. ini hanya supaya lebih enak aja gitu. Ini madu ditambah juga. Berapa kira-kira? Ya dok? Atau ada ukurannya? Yang mana? Yang garam atau madu? Garam dan madu. Kalau garam sedikit aja. Yang penting bukan madu dan racun. Aduh ya. Kalau madu kita bisa kasih 2 sendok kurang. 2 sendok. Takutnya disuruh bayar kalau banyak. Oke. Atau minimum 1 lah. Kalau kita nggak mau manis atau misalnya tambahin lagi, Dok, ada diabetes ya
Madunya cukup 1 sendok teh aja. Oh baik. Tapi ini bagusnya diminumnya berapa kali nih dok? Buat orang misalnya yang udah batuk nih, bukan yang menuju batuk ya, yang udah batuk. Nah berapa kali nih dok? 3 kali. 3 kali sehari kalau memang udah batuk. Tapi kalau baru mau menuju batuk kayak gatel-gatel gitu. Bisa 1 sampai 2 kali. Oh 1 sampai. Jadi aman tapi dok ya, untuk lambung juga aman tapi. Aman. Karena dia emang sifatnya juga buat lambung bagus ya, melindungi dinding lambung juga gitu. Oh gitu. Ini ada titipan pertanyaan nih ya dokter ya, tapi dokter jangan marah ya dok ya. Ini pertanyaannya katanya gini, boleh nggak habis bikin, terus udah gitu dia nggak mau minum sekarang, masukin kulkas, ntar dipanasin di microwave setelah itu. Ini beneran nih? Tanya. Gini, jadi kalau belum mau diminum boleh simpan di kulkas, tetapi jangan di microwave ya, panasinnya di kompor aja. Di kompor, jadi gitu. nanti Tapi nggak uapnya apa-apa. keluar gimana? Kan ditutup. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa dok untuk disimpan di lemari ya, Maksimum 3 hari. nggak Oh apa-apa. maksimum 3 hari, tidak mengurangi kadarnya kesehatan Enggak. gitu enggak? Oh. Kalau lagi nggak mau 3 hari minum ya. sih jangan dibikin dulu kalau menurut saya. Iya benar sayang ya. Ini nih yang nanya nih memang nih bisa aja ya. Ini silakan Oke. kalau mau dicoba. Baik, ini silakan. Tadi Silakan karena loh dokter Vito tuh dari tadi udah Enak disuruh kalau itu itu. udah iya, aku juga emang rasa-rasa tadi lagi agak ini ya. agak-agak seret ya. Panas nggak? Gimana dok lihat rasanya? Rasanya kayak kencur ya. Aduh, menggambarkan sekali. Enggak, ini rasanya memang rasanya karena ada rasa dari Kencur. kencurnya iya pasti ya. Jeruk nipis. Ada jeruk nipis dan juga ada rasa madunya. Jadi Madunya. emang ini pas ya kan. Pas ya, Kalau buat enak saya sih ya? pas ya. Oh. Seger emang rasanya sih seger. Habis diminum langsung kayak hangat gitu badannya karena emang panas kali ya. Tapi selain buat batuk itu sebenarnya bisa buat apa lagi dok? Apa emang cuma buat batuk doang? Buat ini kalau ada gangguan pencernaan ringan, kayak misalnya kita kembung gitu ya, terus ada mual-mual dikit bisa. Oh gitu. Jadi kalau misalnya rutin mengkonsumsi rebusan kencur ini dapat membantu pegalinu pada tubuh. Fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta ya. Pegalinu nih dok. Pegalinu nih. Mending kita bikin sekarang gimana? Iya, yang suka pegelino nih si Kristal sebenarnya. Ya. Aku pegalinunya daerah hati lebih tepatnya. Aduh. Sering disakiti ya Kristal ya. Oke. Caranya gimana nih dok? Jadi kita sebenarnya bikin beras kencur ya beras kencur yang biasa ada di mbok jamu gendong ya. Jadi itu memang manfaatnya untuk pegalinu. Jadi ini kencur misalnya kira-kira 50 gram. 50 gram. 50 gram diparut kemudian kita masak? Rebus. Oh rebus, ya. Bukan disiram aja dok? Enggak. Enggak, Kalau oh, beras gitu. kencur kita bikinnya biasanya umumnya dengan direbus. Oh begitu, ya. Nah, terus kita kasih kira-kira juga 50 gram beras ya. Berasnya ini udah direndam di air selama 3 jam. Oh 3 jam benar-benar. Baik, Atau bisa juga disangrai ya. Terus ini juga bagusnya ditumbuk dulu juga. Oh gitu. Ini kalau misalkan dimasukin dalam air mendidih gini, berasnya jadi nasi nggak? Nggak, oke. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa juga ikut berkonsultasi bersama Benar. kami di sini. Ada line interaktif, Anda ditunggu ya. Kami bisa langsung jawab pertanyaan Anda semua. Langsung aja telepon ke nomor telepon di bawah ini 527 0717. Langsung ya telepon dan juga langsung menanyakan semua yang berhubungan dengan kencur pastinya. Nah, ini kita kasih gula Oh, ya, dikasih gula Jawa aren juga? atau gula Jawa ya. Biar apa dok? Ya biar manis juga kan Iya gitu. sih. Kalau diabetes gimana dok? Diabetes sebenarnya tergantung ya. Kalau diabetesnya masih ringan terkontrol, kita nggak apa-apa pakai Nggak apa-apa. gula aren. Oh. Jadi tahu ringan terkontrolnya adalah Anda pernah ukur dulu ya. Iya bener ya. Ada orang kadang-kadang bilang Kita saya tutup. diabetes tapi nggak pernah periksa masalahnya. Jadi dia nggak tahu juga bener ada diabetes apa enggak. Oh, ini kita sambil tunggu matang, ini kita sedang membuat ramuan untuk pegelinu. Jadi ini cukup sebentar aja. Jadi setelah mendidih kira-kira 3 sampai 5 menit kita Ya. matikan gitu. Oh gitu, langsung dikonsumsi dok. Iya. Nah, Kalau ini misalnya kan udah pegelinunya mendidih nih. habis sepedaan gitu kan, sekarang kan lagi banyak nih orang-orang sepedaan nih. Ini bisa nggak sih dok untuk mengurangi pegelinunya? Atau mungkin habis melakukan aktivitas outdoor gitu, bisa nggak sih menguranginya? Bisa. Terutama kalau misalnya pegelinunya juga terasa banget gitu ya, nggak enak banget, kita bisa tambahin kunyit sama jahe ke dalam beras gitu. kencur ini. Jadi sebenarnya ramuan beras kencur yang saya bikin ini adalah yang ramuan dasar. Tapi kalau kita pengen ada khasiat yang lebih, misalnya khasiat mengatasi pegelinunya itu bisa lebih kuat, kita bisa tambahin kunyit sama jahe. Nah, kunyit sama jahe kita sudah pernah bahas juga. Iya. Makanya jangan sampai absen menyaksikan hidup sehat. Karena kita ini banyak bisa bahas nih. disajikan ini dok ya nah.
Ini Nah, ini kita tinggal ambil sama berasnya juga nggak? Apa cuman airnya aja? airnya aja. Oh, airnya Nanti aja. kita saring ya. Ya kan Kalau nggak mau minum rugi. sama berasnya takutnya seret dok di sini nangkut. Kan nggak mau rugi ya. Iya. Ya coba. Ini jadi kita saring. Oke. Nah, ini sekarang ada telepon masuk nih dokter. Boleh silakan diangkat. Oh iya, baik. Kenapa kirain yang mau angkat duluan? Ya halo, selamat siang. Hidup sehat TV One. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Dengan siapa? Ibu? Halo. Hai. Dengan siapa di mana? Oh, mungkin Oke, masih baik. terputus. Nanti lagi kita akan ngobrol lagi habis ini ya. Nah, ini dulu deh. Ini airnya kita minum. Berarti ampasnya semua nggak apa-apa, nggak usah dimasukin ya? Nggak usah, Oh, oke. nggak usah, kita minum Baik. ampasnya. Nah, ini kalau berasnya ini berarti sebenarnya kalau nggak pakai beras gimana? Memang nggak ada fungsinya? Nah gini, jadi ternyata nih setelah diteliti beras itu kan ada amilopektinnya. Iya. Nah amilopektinnya ini berfungsi untuk mengikat zat aktif dari si kencur, yaitu metil P-etoksisinamat namanya. Oh, jadi itulah sebabnya kenapa ada beras kencur. Kenapa Iya. mesti ada berasnya? Iya, benar juga ya. Ini boleh cobain nggak nih dok? Boleh, Oh, boleh. Aduh. Dikit aja ya Italia. Dikit aja jangan banyak ya. Ini jamu Iya. favorit saya juga Iya. dari saya kecil. Ya kan kalau Iya. anak kecil kan sebenarnya juga boleh banget kalau konsumsi beras kencur. Ini boleh saya Iya. cobain ya dok? Boleh, tapi Ya, panas baik. hati-hati. Nah, kita masih punya banyak manfaat lain dari beras kencur ini dan kita akan bahas satu lagi, tetap di Hidup Sehat. Kita udah bahas tadi mengenai batuk-batuk ya, minumnya kencur. Nah, aku juga nih. Kalau aku ngebahasnya tuh nyeri pegelinu. Ini ramuan buat pegelinu Iya, dong, iya. pakai kencur. Nah, tapi benar makanya itu sebelum kita masuk ke sana coba tadi pertanyaannya gini, apa sih bedanya kalau tadi kencur itu kita peras dengan air hangat atau dengan kita rebus? Bedanya apa sebenarnya? Sebenarnya memang nggak terlalu beda ya, karena kan yang yang pakai air panas ini air mendidih juga ya. Kalau yang direbus kita juga rebusnya nggak lama karena sampai mendidih. Oh. Tapi memang untuk beberapa zat yang sifatnya meredakan nyeri Ya. gitu kita pakainya yang direbus karena zat Oke. aktifnya lebih terlarut. Gitu. Oke, nah sekarang kita udah ada penelpon lagi nih dokter. Kita angkat ya. Halo. Dari siapa di mana? Iya, berarti nggak Wah, jadi ya tadi. oke. Baik, seterusnya Nggak lagi. apa-apa. Nah, tadi gimana? Sekarang kalau pegel ini tuh kan sering sekali, apalagi sekarang mungkin kadang-kadang orang yang mungkin habis seharian pergi di luar, Betul. terus pulang ke rumah, aduh pegelinu nih takut. Betul. Karena Habis mau ke dokter olahraga takut. juga. Terus olahraga pegelinu juga ya. Jadi akhirnya kita apa nih? Oh, ada telepon lagi. Ya Pak, selamat siang. Ya. Dari siapa di mana, Pak? Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di Saya mana, ingin Pak? menanya kepada dokter, Ya. apa betul khasiat kencur itu selain yang disebutkan tadi bisa diobati untuk keseleo? Yang kedua, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha, Ya. yang mana disunahkan oleh Kanjeng Nabi saum 9 hari atau 2 hari, yaitu yang pertama saum Tarwiyah dan Ya. saum Arafah. Ya. Ya, puasa. Pertanyaannya, apakah betul saum itu bisa menyehatkan? Oh, ya. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Bapak. Ya. Nah, Jadi jadi yang kita pertama dulu kita akan pertanyaannya. ngebahas tentang yang pertama dulu ya. Heeh. Ya. Jadi yang pertama keseleo ya. Keseleo. Keseleo ya, jadi kuncur itu bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri pada keseleo dan mengurangi pembengkakan yang terjadi karena keseleo. Oh, jadi diapain tuh, Dok, kalau gitu? Jadi selain kita bisa minum, yang tadi ramuan pegelinu itu bagus untuk diminum juga kalau kita keseleo. Oh. Terus kita juga bisa pakai kencur yang sudah diparut ya seperti ini. Iya, heeh. Nah ini bisa dikompreskan, ya dikompreskan ke yang keseleo tadi. Oh, gitu. Gitu ya. Jadi ini bisa dicampur juga dengan tepung beras atau beras. Oh, gitu. Ini Tapi kita bisa buat nih, Dok? atau kencur doang juga bisa. Oh, gitu. Kalau lagi dikompres di tempat yang tadi keseleo itu perlu dibalut nggak gitu? Apa langsung digitu aja nggak apa-apa? Dibalut juga boleh atau tidak dibalut juga tidak apa-apa. Yang penting bisa terfiksasi karena kan kalau kita keseleo kan kita sebaiknya memang yang rise elevation itu ya, rest Ya. elevation. Jadi memang kita jangan gerak gitu ya. Misalnya kaki kita yang keseleo ya kita elevasi, kemudian posisinya agak meninggi, lalu kita balurkan si kencur tadi Oh, selama gitu. 30 menit.
Nah, itu kan Nah, kalau tadi kan itu 3 keseleo kali tuh sehari. dok. Nah, kalau misalnya nih aku pernah denger nih katanya si kencur ini dapat membantu mengurangi sakit kepala. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta juga. Iya. Diapain tuh dok? Karena gini, yang tadi diminum tadi juga bisa ya, yang tadi pegelinu itu tadi juga bisa membantu mengurangi sakit kepala. Iya. Nah, bisa juga dijadikan kompresan juga di kepala. Oh, jadi ditempel? Iya, ditempel. gitu, Dok? Jadi ini kita apa namanya dengan Parut? air panas ya. Lalu? Kayak gini aja, apa diperas juga, tapi diperas. airnya dikit aja gitu. Oh, coba. Coba-coba ya. Nah, jadi itu ini untuk kompresan ya dok ya. Tadi Mengobati ini sakit kepala sakit atau kepalanya karena keseleo di kepala juga. bukan? Agak kompleks ya itu, mohon maaf. Jadi ini nih ramuan seperti ini yang sederhana gini ini memang nggak cuma dipakai di Indonesia, tapi di negara kayak ASEAN ya, Filipina, Malaysia juga mereka biasa gitu. biasa pakai ini. Tapi balik lagi dok, apa ditempelin terus udah gitu diperban juga kah atau dibiarin gitu aja? Ditempelin aja. Jadi Ditempelin kayak aja. kita kalau kita wajah tuh kan suka pakai Kayak masker ya, oh iya kayak gitu. Berapa lama dok didiamin di muka? wajah? Kalau di wajah kita paling hanya 15 menit ya, tapi bisa maksimum 30 menit. Jadi kalau di kepala sakit itu bisa didiamkan di atas dahi ya. Itu selama 30 menit. Gitu. Jangan kaget kalau besok Ital jadi bawa kencur ya. Mungkin udah sering dicoba di rumah kayaknya. Iya. Coba Ital sini dahinya masuk. Pakai ini aja. Jadi Katanya dok, ini ada lagi nih, dok, katanya jadi zaman dulu ini dipercaya bahwa kencur ini bisa mengurangi rasa nyeri pada bisul. Ini iya, fakta atau mitos? Fakta. Oh ya? Fakta. Jadi bahkan bukan cuma nyeri pada bisulnya aja, tapi bisulnya pun akan lebih cepat sembuh. Tapi bisul yang nanahnya belum pecah ya. Iya. Jadi yang masih kalau orang Tapi kalau misalnya udah dipecahin nanahnya gitu nggak boleh. Sebenarnya bisa juga gitu, bisa juga. Malah nggak jadi Tapi infeksi. kencur enggak. Jadi kencur itu mengandung antimikroba, anti-infeksi. Gitu. Jadi bagus juga. jadi tetap aja ada proses desinfeksi luka dulu ya, gitu, dengan dicuci dulu misalnya lukanya, kemudian pakai antiseptik, ya povidone iodine misalnya, kemudian setelah itu ini bisa jadi semacam pengganti salep gitu ya, salep luka gitu. Berarti yang kulitnya alergi juga aman tuh dok ya? Kalau alergi terhadap kencur ya tidak bisa ya. Kalau yang sensitif bukan alergi deh, sensitif gitu kayak aku dok, sensitif kalau merah-merah iya. gitu. Kalau sensitif harus hati-hati. Ya, jadi kita coba dulu sedikit dulu. Kalau ternyata merah, Mendingan jangan. Jangan. Oh gitu. Ya. Kalau misalkan karena jerawat, boleh nggak dok? jerawat juga boleh. Jadi ini memang obat tradisional untuk jerawat. Jadi ditotolkan aja ke jerawat. Gitu. Oh iya, bagus Nah, bisa banget juga nih. pakai minyak kencur. Jadi minyak kencur itu yang sudah terkonsentrasi. Jadi dari kencur itu diambil minyaknya sehingga zat aktifnya itu terkonsentrasi, itu bisa diteteskan ke jerawat, tapi sebelumnya harus diencerkan dulu dengan VCO misalnya. Oh gitu. Virgin coconut Jadi semua oil. bisa pakai ya, pegelinu pada orang lanjut usia bisa, pada orang remaja bisa jerawat. Betul. Sekarang pada anak-anak gimana nih anak-anak? Anak kecil, ini kan kalau misalnya dokter Vito kan lagi ada punya anak kecil nih, baby G kan lucu banget nih, susah makan nggak? Katanya nih dok, kalau misalnya susah makan, ini bisa bisa pakai kencur untuk meningkatkan nafsu makan. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Dia appetite, Fakta, Dok appetite Vito. stimulan ya. Jadi memang merangsang nafsu makan dengan sistem perangsangannya, dia mekanismenya ke sistem saraf pusat. Oh, Gitu. Tapi kalau yang udah suka makan dikasih itu ntar jadi obesitas gak dok? Kan jadi pengen makan lagi Enggak gitu. sih, enggak. Enggak ya? Enggak, karena ini jadi kita tuh kenapa uniknya mengkonsumsi bahan-bahan alam atau herbal yang bersifat appetite stimulan itu tidak menyebabkan obesitas, karena apa yang kita makan itu selama dalam konsumsi yang kadar yang seimbang, yang normal ya, tidak berlebihan, akan cepat juga dicerna dan dimetabolisme. Oke, baik. Sehingga Dok, pengeluarannya lebih cepat Ada juga. telepon lagi dokter, ini kayaknya banyak yang penasaran mengenai ini tadi barusan apa yang Ital bertanyakan ya. Ya, halo. Halo, selamat siang. Pak, Selamat siang Pak Dokter, dengan siapa di mana? dari Yanto Boyolali. Halo, Boyolali. Pak. Oke, baik Pak, silakan apa yang dikonsultasikan? Apakah kencur itu bisa digunakan untuk perawatan wajah atau masker, Mbak? Wah,
Ya, Keren itu banget, aja. Mbak. Memang saat ini semua orang disuruh pakai masker memang ya, Mantap. memang. Masker Bapak wajah tapi yang tanya sekarang. mewakili pertanyaan dalam hati saya. Katanya bisa nggak sih untuk masker, fungsinya untuk apa dokter kalau bisa? Iya, iya. Jadi bisa ya, jawabannya bisa untuk masker ya, karena selain tadi buat jerawat ya, terus mengurangi minyak di wajah, Berlebih, oke. minyak berlebih, kemudian juga mengurangi iritasi karena paparan sinar matahari. Jadi kita kalau habis bagus banget. habis mandi sinar matahari lah gitu ya, habis berjemur, berjemur berenang. Terus setelah cuci muka kita pakai masker kencur itu bagus. Setelah bukan sebenarnya. sambil berjemur berarti ya? Enggak. ya. Nah, takutnya matang di sana nanti gitu, nyatu. Ini berarti anti penuaan juga berarti ya? Iya, Mencegah penuaan juga? anti-aging. Dan sebenarnya bahan dari kencur ini juga sekarang nih sudah banyak dipakai untuk sunblock cream. Oh gitu. Iya, jadi dia sifatnya ada sifat anti matahari ya, sunscreen anti radiasi matahari. Aduh, bagus banget. Ntar lagi jadi produk nih kayaknya nih. Kalau produk Korea banyak loh Iya, pakai iya. kencur kita. Iya. Nah ini kan manfaatnya banyak banget nih dok. Kita mau minta dong tipsnya. Sebaiknya gimana cara aman mengkonsumsi kencur dan juga biar manfaatnya biar kita semakin banyak didapat. Gimana? Silakan. Iya, yang penting kalau kencur itu termasuk bahan alam atau herbal yang paling aman ya, termasuk paling aman lah, karena kita makan gini aja, makan gigitin gini aja juga aman ya, Oh, sepanjang gitu. udah bersih ya, udah Ya. dicuci bersih, makan mentah, digigit-gigit, ditelen itu aman. Kemudian sebagai bumbu masakan kan udah biasa. Udah Kemudian pasti, ya. diparut, terus mentah-mentah aja disiram sama air mendidih, diperas, airnya kita minum juga aman. Bahkan untuk bayi 6 bulan ke atas juga sebenarnya aman ya. Oh, gitu. Kalau batuk dikasih 1 sendok teh tadi sari kencur tadi, tambah jeruk nipis sedikit, itu juga membantu. Tapi tiap hari boleh dok konsumsinya? Boleh. Oh. Boleh. Oke, baik, terima kasih Jadi- dokter penjelasannya ini. Berarti memang kencurnya sangat berguna ya. Cuma pertanyaan terakhir tadi, kalau udah pakai masker kencur perlu pakai face shield nggak? Oke, kita akan bahas satu lagi, tetap di Hidup Sehat. Hidup sehat.